Sudah paham tidak kisah Nabi Daud alaihissalam? Sudah. Mau tidak mengaplikasikan semua nilai-nilai kebaikan yang ada dalam kisah Nabi Daud alaihissalam? Mau. Iya. Apa itu sikapnya? Pertama apa? Jujur. Jujur, berani, ya. Kemudian sabar. Iya, oke sudah. Nah, mau tidak mengaplikasikan semua nilai-nilai kebaikan yang ada dalam kisah Nabi Daud alaihissalam? Mau. Iya. Apa itu sikapnya? Pertama apa? Jujur. Berani, ya. Kemudian sabar. Iya, oke sudah. Betul, sudah 2 kali dibahas. Dan sebelum kita menyampaikan tujuan, maka saya terlebih dahulu menanyakan kepada anda sekalian, coba perhatikan tidak pembelajaran kemarin tentang kisah Nabi Daud alaihissalam ditinggal dari sikap keberaniannya dan kejujurannya. Ada nggak yang bisa ingat? Ya, apa keberanian Nabi Daud alaihissalam? Ya, dia mampu melawan raja yang zalim. Apakah Nabi Daud sampai memimpin pada saat itu setelah peperangan terjadi? Itu Talut dibunuh oleh siapa? Nabi Daud alaihi salam. Iya, baiklah kita akan melanjutkan lagi pembelajaran pada hari ini. Ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini kita mampu menelaah pemahaman kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Kemudian yang kedua, menganalisis tugas tentang kisah teladan Nabi Daud alaihissalam dengan benar. Dan yang ketiga, menceritakan kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Iya. Adapun materi pada hari ini yaitu tentang kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sabit Yahuda. Iya. Dia adalah orang Bani Israel. Ya. Sejarah para nabi membuat kita sebagai umat muslim banyak belajar sejarah tersebut, mengandung banyak hikmah. Ya, jadi dengan mempelajari kisah teladan Nabi Daud alaihissalam kita mendapat banyak hikmah, ilmu pengetahuan. Ya, itu ilmu pengetahuan akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti tadi sikapnya Nabi Daud yang pernah dibahas minggu lalu. Seperti sifat apa? Satu apa? Pemberani. Ya, pemberani. Apa lagi juga? Jujur. Kejujuran. Ya. Selanjutnya mari kita melihat adalah nabi yang berasal dari keturunan Bani Israel. Nabi Daud adalah seorang laki-laki yang saat itu masih berusia sangat muda, dan beliau dikenal memiliki kebersihan hati, tidak ada kesombongan, tidak ada hasut dengan siapapun, dan murni berjuangnya ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud alaihi salatu wassalam adalah salah seorang prajurit dalam pasukannya Talut. Pasukannya Talut waktu itu ada raja yang zalim untuk memerangi Jalut. Maka berangkatlah dengan bala tentaranya. Salah satu dari yang mengikutinya adalah Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Akhirnya singkat kisah, sebelum peperangan, saat itu Talut sebagai raja dari Israel mengatakan, siapa yang bisa membunuh Jalut Daud? Maka Jalut merasa terhina. Kamu anak kecil, kamu masih muda, bukan lagi dari saya harus membunuhmu. Kata Nabi Daud, sedangkan saya ingin membunuhmu, wahai raja. Akhirnya apa yang terjadi? Jalut pun mau menghadapi Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. bertanya tentang kisah Nabi Daud. Banyak hikmah yang bisa dipetik dari pelajaran ini. Pertama, apakah Nabi Daud diremehkan oleh Raja Jalut? Ya, diremehkan ya. Kenapa diremehkan? Karena Nabi Daud sangat kecil, sementara Raja Jalut sangat besar. Apakah berhasil Nabi Daud mengalahkan Jalut? Berhasil. Apa sikap terpuji yang dimiliki Nabi Daud ketika dia menjadi raja? Dia tidak mengambil harta rakyat, ya, kemudian tidak menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Ya.
Nabi Daud sangat dihormati karena dia mampu memerintah dengan baik. Ya. Begitulah kisah tentang Nabi Daud alaihissalam. Coba apa? Akan. Tidak pernah Allah Maha Adil dan tidak pernah membeda-bedakan. Itu tadi jawaban dari teman kita Ishak Mahendra. Namun setelah itu saya persilakan lagi pertanyaannya berdasarkan video tadi kepada Suci Ramadhani. Coba berbudi. Apa pertanyaan nomor 2? Sebutkan 5 pelajaran yang perlu dipetik dari kisah Siapa yang bisa jawab? Coba ini aja sama tentang saya Pak. Oke, silakan. Ya, jawabannya cukup baik ya. Selanjutnya setelah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian, kita akan mengerjakan tugas tentang kisah tadi. Bapak saya bagikan, kemudian nanti kita presentasikan di depan ya. Bisa? Oke. Oke, perhatikan masing-masing tugasnya bekerja bisa berkelompok ya. Ya, masing-masing mengerjakan sampai selesai. Setelah itu kita presentasikan di depan ya. Oke? Ya. Oke, sudah ya? Ya, kerjakan saja. Kelompoknya semuanya sudah tahu ya bagaimana tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana cara kita memahaminya? Tentu kita harus mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sesuai dengan tugasnya secara kelompok dan saya akan periksa dengan baik dan selanjutnya saya mau melihat anak-anak sekalian untuk tampil membacakan secara ringkas cerita tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Kemudian setelah itu ada yang menanggapi ya. Misalnya kelompok 1 yang tampil di sini, kelompok 2, kelompok 1 sini dan 3 ini yang menanggapi. Bisa tidak? Ya, siapa yang dulu mau naik? Silakan. Kisah Nabi Daud alaihissalam, adakah anak-anak sekalian yang mau bertanya tentang temannya ini tentang cerita tadi yang disampaikan? Silakan. 1. Nabi Daud Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan 5 pelajaran yang perlu dipetik dari kisah keteladanan Nabi Daud Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan. Suci Bayau. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. 2. Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Nabi Daud alaihissalam tercipta baju besi. 4. Nabi Daud alaihissalam berjualan baju. 5. Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Ya sudah, itulah jawabannya ya. Ya, itu tadi jawabannya tentang 5 mempelajari keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nah, sekarang tidak pertanyaan. Angkat tangannya, siapa bertanya? Coba. Apa? Oke, baca nomor 1. Dari 25 nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa nabi yang diberi kelebihan dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkanlah apa yang kamu ketahui tentang kisah Ya, kisah. silakan dijawab. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari suku Yehuda. Dia merupakan keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa raja
Iya, silakan duduk Suci. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama salat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berulang kali serta banyak beramal salih. Ya sudah ya. Ada pertanyaan tidak tentang pemaparan dari saudara kita Nuri Pasah? Ya, coba saran pertanyaan ini ya dari kami. Pelajaran yang kami dipetik dari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Ya silakan dijawab. Berani dan beriman kepada Allah. Ya. Jadi anak soleh. Ya. Kita harus jujur bersahabat ketika ini. Selain keberanian, maka kita juga punya harus sikap kejujuran. Apalagi setelah kejujuran, keberanian dan keikhlasan serta kesabaran. Setelah mempelajari dan memahami tentang kita tadi, anak-anak sekalian, kita bisa menyimpulkan bahwa dengan memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam sebagai siswa di sekolah, kita senantiasa berani jujur dalam kehidupan sehari-hari. Mau tidak jujur? Mau tidak? Mau. Kalau sikap jujur itu merupakan sikap terpuji atau tercela? Terpuji. Ya, kemudian yang kedua, kita selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memuji kebesarannya dan ciptaan-ciptaannya dengan cara bersenandung dalam hati dan lisan. Artinya kita selalu berzikir. Ya, berzikir dengan menyebut nama Allah. Ya. Senang tidak berzikir? Senang. Ya. Ya, selanjutnya bulan kerja. Sudah selesai? Ya, siap dikumpul? Siap. Ya, siap. Ayo, kita kumpul lagi. Ya, oke. Setelah tadi kita mengerjakan soal secara berkelompok dan juga selesai menyelesaikan soal secara individu dulu, maka pada hari ini kita akan setelah menyimpulkan kita akan mengulang kembali tentang kisah Nabi Daud. Ya, tadi sering-sering diulangi bahwa Nabi Daud alaihissalam merupakan nabi yang mengalahkan tentara Jalut yang amat keji. Dia berhasil mengalahkan tentara Jalut itu dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat berani, jujur dan tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika dia memerintah, dia sangat jujur memerintah. Dia tidak mengambil hak rakyat dan tidak sembarangan dalam memerintah. Ya. Ada pelajaran berikutnya yang harus kita persiapkan di rumah, belajar mengulangi, yaitu tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman alaihissalam, kita persiapkan kisahnya, kita baca di rumah, kemudian kita mempelajari selanjutnya. Iya. Alhamdulillah. Sudah ya?